Shalom keluarga damai. Kita ketemu lagi di dalam renungan atau sapaan damai sejahtera sama Mas. Hari ini hari Jumat 12 Desember 2025. Hari-hari di mana kita menyiapkan hati kita untuk menyambut Natal. Pada pagi hari ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Sebentar lagi kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan. Buka hati dan pikiran kami sehingga kami boleh belajar, sehingga kami boleh mengerti apa maksud dan rencana Tuhan lewat renungan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Apa korelasi atau persamaan antara pertobatan dan pemulihan relasi dengan sesama? Mari kita belajar. Renungan pada pagi hari ini didasari dari nats Alkitab yang terambil dari Efesus 4 ayat 25 sampai 32. Efesus 4 ayat 25 sampai 32. Saya akan bacakan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu pada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga damai sekalian, pada kesempatan ini kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Pertobatan yang memulihkan relasi sesama manusia. Pertobatan sering kita pahami sebagai sesuatu yang bersifat pribadi, urusan kita dan Tuhan saja. Kita menyesali dosa, betul. Kita berdoa, betul. Dan kita memohon pengampunan, sangat betul. Namun, Alkitab menunjukkan bahwa pertobatan yang sejati tidak pernah berhenti pada perubahan hati di hadapan Allah saja. Pertobatan sejati selalu mengalir keluar, terlihat dalam perubahan cara kita memperlakukan sesama. Ada 6 poin penting yang menjelaskan bagaimana pentingnya pertobatan untuk memperbaiki relasi dengan sesama. Yang pertama, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia tidak dapat dipisahkan. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20, Tuhan berkata, "Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta." Artinya, bahwa kualitas hubungan kita dengan Tuhan selalu tercermin dari kualitas hubungan kita dengan manusia lain. Tidak mungkin kita berkata, "Tuhan, aku cinta Engkau," sementara kita masih menyimpan dendam, kebencian, atau kekerasan dalam perkataan kepada sesama. Inilah inti dari pertobatan. Hati yang kembali kepada Allah pasti belajar memulihkan hubungan yang dahulu retak dengan sesama manusia. Yang kedua, dosa tidak hanya melukai diri sendiri, tapi juga melukai orang lain. Di dalam nats tadi, ada beberapa daftar yang sangat praktis tentang gaya hidup baru yang dihasilkan dari pertobatan. Paulus menulis, "Buanglah dusta, kendalikanlah amarah, janganlah memberikan kesempatan kepada iblis, hentikan pencurian, perkataan kotor jangan keluar dari mulutmu. Jangan mendukakan Roh Kudus. Segala kepahitan, kegeraman, dan fitnah dibuang." Semua dosa yang disebutkan Paulus berdampak langsung pada relasi antar manusia. Dusta merusak kepercayaan, amarah melukai hati, fitnah menghancurkan nama baik, dan kepahitan membangun tembok pemisah. Itulah mengapa pertobatan kita tidak boleh berhenti hanya pada menyesal di hadapan Tuhan. Jika kita ingin relasi dipulihkan, ada langkah konkret yang harus diambil. Ketiga, pertobatan sejati menggerakkan kita untuk memperbaiki. Pertobatan di dalam Alkitab menggunakan kata metanoia, artinya berubah pikiran dan berubah arah.
Ini bukan hanya emosi sesaat, tapi perubahan tindakan yang nyata. Kadang kita berdoa, Tuhan ampuni aku, tapi kita tidak pernah meminta maaf kepada orang yang kita sakiti. Kita berkata, Tuhan, pulihkan aku, tetapi aku tidak mau mengulurkan tangan terlebih dahulu untuk berdamai. Padahal Yesus sendiri berkata dalam Matius 5 ayat 23-24, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat bahwa saudaramu mempunyai sesuatu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan itu dan pergilah berdamai dahulu. Perhatikan, Yesus menekankan bahwa pemulihan relasi lebih penting daripada ritual ibadah. Artinya pertobatan yang sejati akan mendorong kita untuk berani meminta maaf, mengakui salah, dan berusaha memperbaiki hubungan. Lanjut, yang keempat, pengampunan adalah wujud pertobatan yang memulihkan. Bagaimana pemulihan bisa terjadi? Hanya ada satu kata, pengampunan. Di ayat 32 tadi kita sama-sama membaca. Hendaklah kamu saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mengampuni bukan berarti kita menyetujui kesalahan orang lain atau bahwa rasa sakit kita tidak berarti. Mengampuni adalah keputusan untuk melepaskan kepahitan, menyerahkan keadilan pada Tuhan, dan membuka pintu untuk relasi yang baru. Di sisi lain, pertobatan juga mendorong kita untuk meminta pengampunan ketika salah. Seringkali inilah yang sulit, mengakui bahwa kita telah melukai seseorang, merendahkan diri, dan mengatakan, aku salah, maafkan aku. Tapi justru tindakan itu menunjukkan bahwa pertobatan kita bukan hanya kata-kata, tetapi perubahan karakter. Selanjutnya yang kelima, pemulihan tidak selalu instan, tapi Tuhan bekerja melalui langkah kecil. Bapak Ibu, saudara sekalian, mari kita ngaku bahwa memulihkan hubungan gak selalu mudah dan tidak selalu cepat. Ada hubungan yang bertahun-tahun rusak dan membutuhkan waktu yang lama untuk pulih. Ada luka yang sudah lama membekas, ada kepahitan, dan mungkin tidak akan langsung sembuh dalam satu percakapan. Namun, pertobatan membuka pintu itu. Satu langkah kecil, contoh, menghubungi seseorang, memulai percakapan, atau menunjukkan sikap yang baru dapat menjadi awal dari karya pemulihan Allah. Tuhan tidak meminta kita melakukan semuanya sekaligus. Dia hanya meminta kita taat, melangkah. Dia yang akan menyempurnakan. Yang terakhir, yang keenam, buah pertobatan adalah hidup yang membawa damai. Ketika pertobatan bekerja dalam hati kita, relasi demi relasi dipulihkan. Komunikasi yang dulu tertutup menjadi terbuka. Kepercayaan yang hilang mulai muncul kembali. Kecurigaan berganti menjadi kasih. Tembok pemisah diganti menjadi jembatan pengertian. Dan yang paling indah, kehadiran kita menjadi sumber damai bagi orang lain. Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Pertobatan selalu menghasilkan damai. Damai dengan Tuhan, damai dengan sesama, damai di dalam hati. Bapak Ibu sekalian, mari kita bertanya pada diri sendiri. Ada enggak hubungan yang sedang rusak? Ada enggak orang yang butuh kita ampuni? Atau adakah seseorang yang perlu kita datangi dan berkata, aku minta maaf? Pertobatan bukan hanya kembali pada Allah, tapi juga kembali pada sesama. Dan ketika kita melangkah dalam pertobatan yang sejati, Allah sendiri akan bekerja, memulihkan apa yang rusak. Mari kita tutup renungan pagi ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, lembutkan hati kami untuk bertobat dengan sungguh-sungguh. Ampuni kami ketika sikap dan perkataan kami melukai sesama. Pimpin kami untuk berani memperbaiki hubungan yang rusak. Mengampuni yang menyakiti dan meminta maaf ketika kami bersalah. Jadikan kami pembawa damai yang mencerminkan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas dan selamat mempersiapkan Natal. Tuhan Yesus memberkati.